Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Kajian kita kali ini sebetulnya pada dasarnya rangkaian kelanjutan tema yang ana sampaikan bulan lampau yang belum tuntas, yaitu ada 4 janji ya, atau 4 pintu setan yang telah setan janjikan akan dilakukan dalam rangka menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ya, sebagaimana sumpah setan ini diungkap dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17. Ya, saya telah menjelaskan kalau tidak salah 3. Ya, yang keempat belum, cuma fokus kajian kita ini yang ketiga justru nantinya, yaitu setan akan bersumpah menyesatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 17 yang sudah saya jelaskan. 1, mim baini aidihim. Kami akan sesatkan manusia pertama dari arah depan. Sudah kita jelaskan tafsir para ulama dari Ibnu Abbas. Dari arah depan maksudnya membikin manusia ragu pada kehidupan akhirat. Masih kelingan beli dulu. Tafsirnya kemarin tuh, bulan kemarin masih ingat ya? Kan dari ada 4 pintu tuh. Janji setan menyesatkan kita 1 dari arah depan, min baini aidihim. Dari arah depan itu apa? Usyakikuhum fi akhiratihim. Kami akan bikin manusia ragu syak dalam kehidupan akhirat. Itu sudah. Gagal dari arah depan, wa min baini aidihim. Ya, maaf, wa min khalfihim, dari arah belakang. Dari arah belakang itu tentang apa? Masalah duniawi. Kami bikin manusia begitu semangat gandrung dalam urusan-urusan dunia, sehingga manusia memandang dunia itu hubban jamma, sangat cintanya. Itu juga sudah kalau nggak salah, betul. Ini kalau kesimpulannya aja dulu. Yang ketiga, wa'an aimanihim. Kami akan datangi pula manusia dari arah kanan, yaitu berupa subhat. Betul? Subhat urusan agama, menebarkan kerancuan dalam urusan agama, sehingga manusia sulit membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Itu kesulitan. Dikarenakan subhat ini sudah saya jelaskan kemarin, perkaranya samar. Untuk mengetahui betapa subhat ini bahaya, maka ini yang akan kita fokus. Sebab kalau bicara tentang subhat, inilah senjata utamanya iblis yang kemudian diwariskan kepada para ahli bid'ah dari zaman dulu sampai kiamat. Ahli bid'ah dalam rangka merusak kemurnian agama ini, senjata utamanya paling hebat itu subhat, bukan maksiat. Sebab kalau maksiat, yang awam juga tahu. Tukang mabok, walaupun dia nggak pernah ngaji, asal Islam baik, tahu mabok tuh haram. Bagian buru dalil lagi. Kalau maksiat lebih mudah diketahui. Hatta tukang mabok kayak kiburu, kini dosa lamun anaknya melu mabok dikamplengi nih bapak ini. Sebab dia tahu ini salah. Ini kalau maksiat, betul. Ngadu ayam. Hatta tukang ngadu ayam, kalau tahu anaknya doyan ngadu ayam, dipentungi anaknya itu, dikena. Padahal dia kan melu ngadu ayam. Kenapa? Maksiat itu
lebih jelas. Tapi kalau subhat rada ribet, sebab terkadang yang mengamalkannya pakai dalil. Paham nggak? Cuma dalilnya kadang-kala dalil umum dipasang untuk kasus spesifik, atau dalilnya ternyata doif tidak diperhatikan. Ini yang jadi masalah. Yang mutlak ya pakai dalil yang am dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang seringkali membuat rancu. Bahkan malah sangat butuh pengetahuan syariat kalau masalah subhat. Kalau masalah maksiat lebih mudah dideteksi lah. Wis mangan babi wong orang ngaji gak ono. Asal Islam bae kaburu ya babi ya haram. Baru bilo ngaji seumur-umur. Asal Islam bae lebih mudah untuk dipahami hatta yang paling awam. Tapi kalau sudah subhat ribet masalahnya. Ya, makanya kenapa sampai Allah jauh-jauh hari, berarti kita ini masih fokus pada yang ketiga. Maaf kajian ini, subhat jenis ketiga. Setan akan mendatangi kita dari arah kanan berupa subhat-subhat. Ini masih fokus ke sini sekarang ya. Dan kaitannya dengan kenapa masalah ini pada akhirnya jadi senjata utamanya ahli bid'ah, subhat lontarannya. Dan jauh-jauh hari sebetulnya Allah sudah mengingatkan masalah ini. Yuk kita lihat surah Ali Imran ayat 7. Surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa akhar mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kamu Alkitab. Di dalam Al-Quran itu ayatum muhkamat, terdapat ayat-ayat muhkamat, jelas gamblang, penunjukannya terang, langsung to the point, gampang, langsung mudah ditangkap, namanya muhkamat. Di dalam Al-Quran itu terdapat ada muhkamat, paham nggak? Tapi kata Allah, wa akharu mutasyabihat. Tapi ada pula di dalam Al-Quran itu yang mutasyabihat, subhat. Di dalam Quran kok ada yang mutasyabihat? Jangan salah paham. Bukan berarti Al-Quran itu ada yang nggak jelas ayatnya. Maksudnya tidak jelas pada kebanyakan orang. Tapi kalau ahli ilmu yang teliti tetap jelas. Sebab pada dasarnya nggak mungkin Al-Quran menebar subhat. Bisa dipahami nggak? Ini pentingnya kita memahami kalau salah kok di Quran ada yang subhat. Subhat gimana? Subhat sote ya. Ini maksudnya subhat bagi kita. Ini ayat ini larinya kemana? Kalau yang muhkamat, waqimis sholat misalkan, ya wis terang, tegakkan sholat, mudah dipahami. Oh ya, ini perintah sholat. Selesai. Som Ramadan jelas wis langsung. Tapi ada ayat-ayat yang di dalamnya nanti butuh kajian lebih mendalam ibaratnya. Yang ini ciri ahlul bid'ah apa? Sambungan ayatnya belum selesai. Famalladzina fi qulubihim zaigh. Adapun orang-orang yang hatinya cenderung pada kesesatan, zaigh. Zaigh itu kesesatan, condong pada kesesatan. Kalau orang yang hatinya condong pada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka selalu mencari ayat-ayat yang remeng-remeng. Membak dalil si jelas mah. Dalil Nabi misal kata mah contoh gampang ya. Setelah kematian tahlilan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ana beli
Langsung, gali langsung. Masa ketemu Anda gak? Goleti si mutasabihat. Bukankah sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah? Mas buku jelas. Tapi apa hubungannya dengan tahlilan setelah kematian? Ki subhat ki. Sing remeng-remeng. Bukankah kalimat tauhid itu kalimat paling utama di dalam apa? Iya bro. Saya tidak tanya itu. Mereka tadi fayat tabi'una ma tashabaha min. Untuk apa? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha tawili. Hal ini sengaja dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam rangka menimbulkan fitnah dan dalam rangka mencari takwilnya sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sengaja ngemetesin global-global. Dalile tahlilan misalnya sing gampang baik. Wa yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di Quran ada enggak? Ciri orang beriman itu salah satunya suka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Iya benar. Tapi apa hubungannya? Kinda di dalil tahlilan kematian hari ke-1, hari ke-3, hari dalilnya wa yadhkuruna Allah. Kan dia kematian kan duduk la ilaha illallah. Berarti kan zikir pada Allah dalam keadaan duduk. Kin jaka sembung bawa golok. Paham nggak? Mencari yang global, yang dimungkinkan penakwilannya bebas, sementara kalau yang jelas terang ditinggalkan oleh mereka. Mereka tahu Nabi tidak pernah melakukan. Andai ayat itu betul maknanya ke sana, bagaimana sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ridwanullah dan ribuan sahabat lainnya, kok tidak ada yang mikir kayak ente? Apa antum lebih hebat penafsiran terhadap ayat ini dibanding ribuan sahabat? Mustahil dong. Paham nggak? Ini logikanya. Kalau itu tafsirnya benar bahwa ayat tadi apa? Contoh saja, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalil sebagai sunnahnya. Setelah kematian ada tahlilan hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, nyewu dan sebagainya. Kok kenapa sahabat enggak pernah ada yang mikir sampai kayak orang itu, kayak mereka? Kenapa? Jawabannya dua kemungkinan. Pertama, sahabat lebih bodoh. Kin lebih pinter, mungkin boleh. Ya mau ngaco, kan lebih parah bahkan mungkin. Tidak mungkin sahabat lebih jahil daripada antum. Andai kata ayat itu bisa dimaknakan ke situ, sudah pasti sahabat dulu yang lebih tahu. Enggak mungkin sahabat enggak ngerti, ente lebih ngerti tafsirnya. Mustahil. Buktinya enggak ada satu saja sahabat, bahkan 4 imam enggak ada. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah alaihim ajma'in. Tidak pernah satu pun di antara mereka yang menjadikan ayat tadi yang biasa digunakan oleh ahlul bid'ah dengan subhatnya untuk menyunahkan apa yang mereka amalkan itu. Ini menunjukkan tafsir mereka ini sekedar mencari-cari takwilnya, menimbulkan fitnah di tengah kalangan kaum muslimin. Bisa dipahami, Pak? Nah, si mungkin kira darurat. Jujur, andai kata antum jebat karo ahlul bid'ah, di sini dalilnya tahlilan setelah kematian kan ada afdhalul zikri la ilaha illallah, hadis sahih. Benar, hadisnya sahih. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Wong zikir apa salah kan? La ilaha illallah. Kan itu seutama-utamanya zikir. Salah leban di sini bid'ah bae ente golongan Wahabi. Nah. Kalau subhat marah dari ribet. Sebab anak dalil-dalilnya saat dalilnya nyambung harus beli. Yang penting anak umum. Senjata ahli bid'ah itu dengan yang masih remeng tafsirnya bisa digeret. Tadi kalau lagu bengen mah ada angin barat, kau pergi ke barat. Ada angin timur, kau pergi ke timur. Lagu satu kalau padahal nanti apa? Iya, siapa? Desi Ratnasari, siapa sih kan bengen kah? Berubah aja tadi. Bengen. Ya, bisa lah. Ya, padahal itu skin masih nyimpen buah apa kasetnya. Kaset tombol bengen.
Ya, ya, betul. Nah, jadi kembali, famalladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a tawil. Ya, orang-orang yang cenderung hatinya pada kesesatan, ahlul bid'ah, ahli syubhat, milihnya pakai apa yang mutasyabih. Mau sholat, melafadzkan niat dengan lisan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya. Mau wudu, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Betul. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Ana beri dalile, ada apa? Innamal a'malu binniyat. Dalile mah bener sahih. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal harus ada. Ada enggak yang muhkamat langsung Nabi bakal sholat usolli ana blim konon laka di ketemu bakasing Muhammad angel golek ye dalil umum diterapkan untuk kasus khusus. Ini ahlul bid'ah tuh. Terkadang ana sing spesifik doif kok ngirimped ahlul bid'ah. Ana sohi untuk sebetulnya kaidahnya kaidah umum, bukan untuk kasus khusus. Yang kita kejar kasus khusus. Dia nggak mampu berikan. Ada kalanya dia berikan doif. Ngiring pede ahlul bid'ah. Suruh yang berjelas sohih dan jelas maksudnya mereka nggak bisa. Paham gak? Kemudian itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Makanya Nabi pernah, ya ini dari Aisyah, Sahih Bukhari 4547. Muslim 2665. Ya. Ini nanti termasuk juga ikhwan menyangkut perkara ya Allah itu tegas, puluhan ayat Allah itu di atas langit, di atas arsy. Allah itu jelas di atas arsy, di atas langit. Semua ulama ahli sunnah sepakat. Tak terhitung ayat-ayat masalah ini. Yang mengingkari ini bisa kufur. Ahlul bid'ah bakal ngomong yang nggak bisa, Allah itu ada di mana-mana. Ada yang ngomong Allah itu lebih dekat dari hatiku dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bukankah Allah telah terang-terangkan? Apakah kalian tidak takut kepada Allah yang berada di atas langit, bahwa Dia akan menurunkan azab kepadamu? Jelas Allah yang berada di atas langit, Allah yang berada di atas. Ayatnya ratus mungkin. Yang terang begini ditolak. Ngemete sing masih mungkin takwil. Ahlul bid'ah. Paham enggak? Allah lebih dekat dari urat leher. Ada Quran memang. Min hablil warik. Paham enggak? Yang ayat-ayat yang ratusan yang menunjukkan Allah di atas langit seolah-olah diabaikan semua. Tapi kalau kita tanya Allah ada di mana? Jadi ya di mana-mana. Di WC ada. Ya beli. Kok jarang di mana-mana? Ditakoni di WC ana beli, ya beli. Yang tegas kalau di mana-mana di WC ada. Di kolong ada beli. Nisor mendem ana beli. Header. Tapi sambil dia ngomong Allah itu ada di mana-mana, tetap ketika lagi dia ceramah kepada umatnya, kita harus takut kepada Allah. Tangannya memang duur. Si dari ente Allah di mana-mana, tapi ente sendiri kalau ceramah kita harus takut pada Allah. Mestinya kita harus takut pada Allah. Di mana-mana sih. Benar? Benar. Beli tetap bakal kita harus takut pada Allah. Tidak sadar, mulutnya menolak, fisiknya mengakui. Berapa banyak sih mungkin kejebak
ning atiye mah ya cangkemnya menolak Allah di atas langit. Pas dia ke khutbah ceramah, kita memohon kepada Allah. Tangannya mana mengduwur? Loh, antum kok tangannya ke atas? Katanya Allah di semua tempat. Kalau Allah di semua tempat, antum tidak boleh menunjuk ke atas saja. Kita harus meminta kepada Allah. Mendem tak atau muter-muter tak, supaya tegas, konsekuen namanya, benar. Beli mengduwur, durung pernah. Kita harus takut pada Allah. Ya, saya belum pernah. Hatta alul bid'ah, si jiba, sing takut pada Allah, tapi sejarahnya untuk musyawarah apa? Karena Allah mungkin saja di bawah. Misalnya, nggak pernah Allah. Padahal dia mengingkari Allah di atas langit. Tapi pas giliran itu dia selalu ke atas. Kenapa? Fitrah langsung menunjukkan Allah itu di atas langit. Nggak mungkin Allah di bawah bumi. Betul? Tapi ahlul bid'ah itu senangnya yang mutasyabih, ngemet ayat sing Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Padahal para ulama mengatakan kebersamaan itu dua. Ya, kebersamaan umum, kebersamaan khusus. Nantinya dijelaskan apakah bersamaannya Allah pada ayat ini seperti Anda mencampurkan ya dua zat yang berbeda dalam satu gelas bersama seperti itu, yaitu seperti konsepnya manunggaling kaula Gusti. Tidak seperti itu ya, yang dilakukan oleh Siti Jenar. Tidak seperti itu ya, kebersamaan umum, kebersamaan khusus. Contoh, Allah bersama kalian. Satu lagi, Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang sabar. Terkadang Allah menyebut spesifik, terkadang tentu ini bukan kebersamaan fisik dalam arti menyatunya Allah dengan makhluk, mustahil. Bisa dipahami, karena betapapun zatiyah Allahnya tetap berada di atas langit. Dia kadang turun ke bumi pada saat yang dia kehendaki, dan dia terkadang naik pada saat yang dia kehendaki. Paham tak? Ini ya, supaya ini. Makanya Rasulullah SAW setelah membaca ayat yang tadi saya bacakan, di ayat ini ada yang mutasyabihat, ada yang muhkaimat, tapi orang-orang yang cenderung pada kesesatan milihnya ayat yang mutasyabihat. Ya, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ini apa, memberikan peringatan kepada kita. Alladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammallah. Orang-orang yang selalu mengikuti yang mutasyabihat, senangnya yang begini, ya itulah orang-orang yang disebut oleh Allah pada ayat tadi, yang cenderung pada kesesatan. Maka peringatkan itu, kata Nabi. Fahdharuhum, peringatkan atas mereka itu. Ini Sahih Bukhari 4547, Muslim 2665. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Nah, ikhwan, karena bahayanya subhat dan kebanyakan kelak justru dari subhat ini tidak akan pernah dipisahkan dengan kebid'ahan. Sudah pasti ujungnya kalau sudah subhat larinya kepada kebid'ahan. Betul, kesyirikan, kebid'ahan, memandang bagus sesuatu yang buruk dalam urusan yang terutama terkait akidah dan sebagainya. Kalau maksiat mah jelas, maukah? Kalau maksiat, saya sudah sampaikan, hatta tukang mabok, antum tahu, tanya di sini, di Trisi ini pakar mabok, siapa pakar mabok nih, paling hebat jago mabok. Takonana, mabok haram enggak? Dan kalau dia ngelihat anaknya mabok, dia marah enggak? Istrinya melu mabok, dikamplengi. Sebab dia tahu ini salah. Betul? Hatta dia tukang mabok. Tadi jelas kalau mabok mah haramnya mabok. Ngadu ayam itu muhkamat, terang. Tapi kalau sudah bid'ah, jangan kata sing beli ngaji, wong awam mulane ge. Muludan bukti cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak suka muludan berarti tidak cinta pada Nabi. Nakin ki, mulai niki. Dalilnya di sing umum-umum. Ya, ditakoni sahabat ana beli sing muludan. Tekan sing muhkamat malaka. Golek nih sing mutasyabihat. Dalil-dalil dihubung-hubungna, ini bukti mahabbatur Rasul.
dan sebagainya, memakai dalil-dalil yang mutasyabih, sing ditakwil kah, masih bisa tadi ada angin barat kau pergi ke barat, ada angin timur kau pergi ke timur, bisa digeret-geret mana sesuai dengan selera nafsu mereka. Pas ditanyakan yang muhkamat, mereka nggak mampu. Bisa dipahami ikhwan? Jelas sudah? Makanya ikhwan, begitu bahayanya ahlul bid'ah dan subhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah. Makanya ulama kita selalu memperingatkan. Antum lihat, ulama kita lebih sering memperingatkan kita dari perkara syirik, bid'ah. Betul. Kenapa? Sebab perkara ini jauh lebih sulit daripada Anda menjelaskan kepada umat tentang jeleknya maksiat. Lebih sulit. Makanya sampai Syekh Fauzan rahimahullah, hafizahullah berkata, alladzi yarijul bid'ah, orang-orang yang menyebarkan bid'ah. Beliau peringatkan, coba antum lihat. Dan mereka ini merendahkan sunnah-sunnah Nabi. Maka hadza adhar 'alal ummati min iblis. Kedudukan orang yang menyebarkan bid'ah ini lebih buruk dibanding iblis. Jadi Syekh Fauzan kagok-kagok, wow, bakal ahlul bid'ah mungkin ekstrim temen, ekstrim. Orang jelas kah? Ahlul bid'ah ini lebih buruk daripada iblis. Ahlul bid'ah ya, awas, bukan kalau pelaku orang awam. Kalau ahlu gembongnya beda. Kenapa? Kenapa ahlul bid'ah dampaknya lebih buruk dibanding iblis? Dampaknya, li'anna nas ya'rifuna anna iblis adu. Karena kalau persoalan iblis, ini iblis dulu. Kata Syekh Fauzan, manusia yang umum, bahkan yang paling awam sekalipun, dia tahu iblis itu musuh. Ente takunan nih ahlul bid'ah di baik siapapun, iblis batur ente tak musuh. Oh ya musuh, jadi setan masa batur. Hatta yang paling awam tahu iblis musuh. Pertama, jelas. Wa annallaha hadzaruna minhu, dan Allah telah memperingatkan kita dari bahaya iblis ini. Orang awam tahu nggak? Ada nggak orang awam yang ngomong iblis batur ya boleh? Bagi tukang mabuk gak? Ya beli ya iblis ya setan kan aja. Ya mereka gak baru. Dengan mudah dia mendeteksi ini salah setan itu. Iblis harus hati-hati. Ya, tapi lakin hadza la yadri katsir minan nas annahu adu. Tapi kalau ahlul bid'ah, terhadap ahlul bid'ah, orang banyak yang tidak mengetahui bahwa dia itu musuh. Mengapa? Li'annahu multabis bil Islam wal ilm wa tatadzahir bil khair. Karena ahlul bid'ah justru kebanyakan dia bajunya bergaya Islam. Sorbane ente lah apa-apa he. Udang-udang so geden-geden. Ora. Sing gawe angel ki. Ari iblis mau skaton, iblis ya musuh lah. Jelas wong awam enggak. Kalau ahlul bid'ah, assalamualaikum kadang lebih lekoh. Assalamualaikum beneran. Ente malah apa-apa ya. Bener. Bajunya bergaya Islami. Menampakkan dia punya agama. Menampakkan kebaikan. Kalau ceramah nangis kayak ente lah apa-apa ya, golongan sufi, golongan apa. Wow, dahsyat ceramah. Betul. Dia ini masih kata Syekh Fauzan rahimahullah. Kenapa dikatakan ya iblis lah apa-apa dibanding bahayanya dari sudut ini. Kalau iblis mah orang awam juga ya setan ya musuh. Kalau ahlul bid'ah bahayanya dia menampakkan Islam atas nama cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Pakaiannya jubah segeden-geden, kena udeg-udeg,
Ya, walaupun kue akhirnya mah ngedoli banyu. Ujung-ujungnya ngedoli siwa. Tapi ini bukan sembarangan. Ya mulai kini wis dibacai ki. Ujungnya mah duit. Ada ujungnya. Ya. Tak dia seolah-olah orang sopan. Bakal salaman sampai bolak-balikin selikur. Ya, seolah-olah ini orang yang ihtiram ulama. Padahal yang dilakukannya tidak lebih dari keguluan, kedustaan, membodoh. Di zaman segini memang anak. Nih arah bebelaka nih kayaknya ngaku-ngaku. Aneh nih Indonesia ke. Di Saudi aja rambut Nabi sudah nggak ada. Nabi lahirnya ning kana, ninggalin ning kana. Laka pemerintah Saudi menemukan 2 utas rambut Nabi misalnya. Ning kene ditemukan misalnya wong Madura, sing aneh-aneh kah. Ya ilah bisa ya rambut Nabi ana ning Jawa ya. Ya ning Saudi laka. Harus baru bebodoh di kagok-kagok. Ngomongnya air celupan rambut Nabi. Bayangkan. Itulah jualan sufi. Memang sufi begitu, bisanya begitu. Nipu umat. Ya, membohongi. Ya. Ini kan. Maka dengan atas alasan ini fahuwa ador min iblis al-musri bil udawah. Ya, iblis lebih membahayakan, maaf, ahlul bid'ah lebih membahayakan dibanding iblis yang kalau iblis terang-terangan menyatakan permusuhannya. Kalau iblis terang-terangan, ya kan? Bakal iblis terang-terangan enggak menyatakan musuh kepada kita? Iblis terang-terangan enggak? Dari mulai diusir dari Adam, aku akan sesatkan, belak-belakan iblis. Kalau ahlul bid'ah di tengah-tengah kita jadi kiai, kadang-kala sok kiai dalam tanda petik. Bahayanya ki. Lebih angel boleh. Kalau terang-terangan itu lebih mudah. Kalau ahlul bid'ah ada berada di tengah-tengah kita, seakan mengajarkan kebaikan, ngajari sodako, ngajari ngaji. Tapi yang dia tanamkan racun-racun yang membinasakan, baik dalam akidah, ibadah atau lainnya. Ini maka dikatakan ador min iblis. Kata Syekh Fauzan hafizahullah dalam hal ini, lihat Ittihaful Qari bi ta'liqi ala syarhi sunnah lil Barbahari juz 2 halaman 55 sampai 56. Penjelasan Syekh Fauzan ini. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, ikhwan, peringatan-peringatan kepada kebid'ahan ini ketika kita sampaikan kepada umat lewat ceramah, lewat medsos, lewat apapun, seringkali kita dianggap terlalu keras. Bisa dipahami, kawan? Bisa memecah belah umat. Padahal demi Allah mereka yang telah memecah belah. Umat yang tadinya berada dalam satu barisan tauhid dipecah belah menjadi muncullah kesyirikan. Umat yang mestinya satu di atas sunnah menjadi bid'ah. Mereka yang telah memecah belah, bukan kita. Bisa dipahami, ikhwan? Sayangnya, ikhwan azani Allah wa iyyakum, Allahul musta'an, hari ini dakwah-dakwah kita pun nyaris mulai kehilangan ruh. Kehilangan ruh untuk menggelorakan kembali semangat pada tauhid. Mengingatkan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah terang-terangan. Anda nggak usah banyak bahasa diplomatis. Peringatkan ini sudah semakin langka. Jujur, dakwah kita terkadang bahkan mulai kayak abu-abu. Nambah suwe, nambah aromae ki. Ora jelas. Kini dakwah salaf tabligh mambu hampir pada lamun minyak wangi mah. Bingung. Dakwah kita ini dulu di awal saya ingat karena saya termasuk yang pertama lah mengenal. Waduh, masuk tegas. Fokus dakwahnya pada tauhid terang-terangan, syirik, anti bid'ah itu terang-terangan. Di awal itu anak ingat masih waktu awal majalah Salafi pertama Ustaz Ja'far bin Umar Thalib. Ya, rahimahullah. Ya, itu dulu. Waktu itu penggeloraan kembali pentingnya manhaj, pentingnya tauhid, bahaya bid'ah,
keharusan sunnah begitu bergelora di setiap kajian-kajian. Hari ini justru nambah mudun, nambah melorot, lampu mah lep, nambah beli jelas. Ya, nambah hampir kita kadang kangen. Mana? Ya, asatidz kita yang kembali dengan berani menyampaikan, memperingatkan bahaya Syiah, bahaya Sufi, bahaya Khawarij, bahaya Mu'tazilah, kejelekan, sampaikan, tokoh-tokohnya, gembung-gembungnya, ungkap. Hari ini nyaris, maaf, belakangan antum bisa tahu semakin iya boleh kayak dakwah ya paling kelas kayak wong biasa maning akhirnya kita itu bagus, maksudnya perkara yang hak yang diucapkan tetap bukan kalimat batil, tapi maksud saya fokus dakwah anti syirik, anti bid'ah seakan mengalami tren yang menurun gitu. Nambah meneki mblerek keram lampu mah dudu nambah cengar ka semua hajar. Betul? Seakan kita sampai kehilangan ruh. Kehilangan ruh seakan-akan. Ya Allahul Musta'an. Semoga Allah memperbaiki keadaan ini. Jadi tadi, kelembutan kita bukan berarti kita melalaikan dakwah paling terpenting, yaitu dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ini fokus Anda dimanapun Anda berada. Tetap ini jadi prioritas. Bisa dipahami, kawan? Jangan kalah-kalah nambah orang jelas. Ya, jadi dakwah ki arep mlayu mendi. Ya, seakan mulai cenderung abu-abu. Ya, udahlah kita enggak usah ini, sebab nanti akan resistensinya terlalu tinggi. Aduh, bahasa keduren resistensi apa? Kesuwen. Ya, akhirnya kita kayak orang tadi. Apa? Tertekan dakwah kita. Pengen ngomong bid'ah, jangan. Udah, ganti aja Pak. Ini bukan sunnah. Bukan sunnah kok bid'ah duduk. Sing jelas. Bukan sunnah. Ngomong bid'ah, baik harus pada wedi. La haula wala quwwata billah. Bahasa-bahasa apa? Antum jawab, enggak usah pakai bahasa bid'ah apa. Ini bukan sunnah. Menteh. Bukan sunnah. Ya, bukan sunnahku berarti bid'ah. Sing jelas sing ngomongku. Nembe ngomongku wis wedi segini mah. La haula wala quwata illa billah. Dakwah ora jelas ini. Suwe-suweku. Betul? Tegaskan. Jangan umat yang sudah menghadapi subhat ini, kitanya ikut memberi nambah dilus lisan entok kala-kala. Karena kitanya ikut-ikutan tadi melui kala-kala bahasa-bahasa yang enggak jelas. Tegaskan saja, enggak usah takut. Kita jangan ikut-ikutan yang mutasyabiha. Ya, yang rancu akhirnya. Ya. Bahkan ikhwan karena itu setelah jelaskan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, sampai ada hadis khusus yang ana yakin antum sudah tahu. Kenapa kita tahu semua umat ini nanti setelah hari kiamat hari kiamat terjadi, kita kumpul di padang mahsyar. Ya, semua umat Nabi itu berhak insya Allah akan mendekati al-haud. Antum tahu ya, telaga Nabi. Di saat semua orang kehausan, Nabi kita itu akan memberikan minum. Biiznillah. Paham gak? Di dalam hadis ya disebutkan taridu alayya ummatil haud wa ana azuhun nas anhu. Umatku kelak akan menemui aku di padang mahsyar ini di telaga. Ya. Sementara aku akan menghalau umat lain darinya, sebagaimana orang menghalau unta dari unta lainnya. Umat sejen yang mendekati Nabi selain umat beliau, yaitu kita ini sampai kiamat.
Yang pengen mendekati ke Nabi kita nggak boleh. Khusus umatku. Coba. Bersyukur, beruntung nih kita punya Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi yang diberi hak nanti di telaga nunggu kita nih. Ini belum masuk surga neraka. Belum. Oh, prosesnya masih panjang. Masih di padang mahsyar. Nabi kita nunggu karena orang pada kehausan. Sehingga orang berebutan pengen minum. Nabi kita nyiapkan air, tapi khusus ini untuk umat beliau saja. Ya, umat lain Nabi Musa mundur mana, takkan Nabi Adam beli keduman. Paham le? Takkan Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh beli keduman, enggak dapat. Kemudian apa? Ya, singkatnya aja. Tiba-tiba ini hadisnya agak panjang, tapi karena waktu anak potong. Ada sekelompok orang yang mendekat ke Nabi. Nabi mah sekilas bisa mengenali, tapi oleh Allah dilarang. Enggak boleh mendekati. Nabi kaget. Ya Rob, haula'i min ashabi. Wahai Tuhanku, bukankah mereka ini sahabat-sahabatku, dalam satu riwayat umatku? Kenapa nggak boleh mendekat? Padahal dia ini umatku, aku yakin. Kok nggak boleh? Yang lain boleh, tapi ini gerombolan yang ini nggak boleh. Kenapa nih? Apa jawabannya? Dijawab, wahal tadri ma ahdatsu ba'dak. Tahukah kau, hai Muhammad SAW, perkara apa yang telah mereka bikin muhdas, perkara-perkara bid'ah yang telah mereka perbuat ba'da, setelah engkau wafat. Mereka ini kaum yang telah membuat bid'ah setelah kau wafat. Mereka tidak berhak mendapatkan al-haud, diusir. Sahih Muslim 247. Makanya ini disebut sebagai kelompok yang al-matrudin, kelompok yang terusir dari surga, dari al-haud. Al-matrudin minal haud. Siapa ini? Siapa ikhwan? Ibnu Abdul Bar. Kita kan perlu penjelasan ulama. Siapa ini kelompok yang enggak contohnya gitu, yang dijelaskan ulama? Yang lain bisa mendekat, tapi ada juga rombongan manusia walaupun umat Muhammad syahadat apa nggak bisa, nggak berhak dapat telaga, mencicipi air dari al-haud an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abdul Bar mengatakan, man ahdatsa fid din fahuwa minal matrudin anil haudi. Barang siapa yang suka membuat perkara bid'ah dalam agama, maka dialah termasuk kelompok yang akan terusir dari telaga Nabi. Seperti siapa? Kal khawarij war rawafid. Seperti khawarij, rafidah, Syiah, wasairi ashabil ahwa, dan seluruh ahlul bid'ah. Dalam kalimat lainnya, wa kullu haula yukhaf alaihim ayyakunu mimman anu bihadzal khabar wallahu a'lam. Ya, dan semua kelompok-kelompok yang begini dikhawatirkan akan masuk ke dalam golongan ini, yang sejenis ini, Khawarij, Syiah, Rafidah, dan yang sejenis ini tidak akan bisa mendapat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan, kita ahlu sunnah salafiyun tetaplah istiqomah untuk tetap istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah. Jangan kita masuk kelompok yang ragu-ragu, apalagi kita ikut-ikutan di kelompok yang telah jelas sesatnya, LDII, NII misalkan kalau di Indonesia, Sufi, Torikot, Mubtadi'in. Anda nggak boleh, haram, nggak boleh membaiat tokoh-tokoh mereka. Sebab hari-hari ini Anda lihat Sufi merajalela di Indonesia ini. Betul, lagi merajalela ganas, kayak oleh tempat, ya. Wajib bagi kita mewaspadai mereka. Dan ini mestinya kita tanamkan terus. Mereka ini pendusta, penjual ayat-ayat Allah,
kaum yang paling banyak memperkaya tokoh-tokohnya dengan jalan menjual zikir-zikir gawe dewek, ngomongin aku ijazahkan, titik-titik ijazah, ujungnya duit. Betul. Moduli mulai ya, satu uang 10 sejuta ya. Ini nih harus diingatkan terus. Dakwah kita harus mengingatkan ini. Fokus dakwah kita di sini. Musuh kita yang paling banyak begini. Ahli Kongres ngajak, mohon maaf ini wajib. Ya tentu wajib. Yuk kita rajin sholat sunnah. Kuma bisa dibahas gak? Wis pugu ahlul bid'ah gak pada, bahkan lebih wakal. Benar? Puasa sunnah, ahlul bid'ah saking semangatnya sampai sing beli sunnah bagi dikerjai. Angot sing sunnah beneran. Ya. Ente lah apa-apa bakal mungkon mau. Tekang puasa hari kelahirannya ahlul bid'ah mah anak. Ya, saking semangatnya kok. Zaman ini Senin Kemis mah. Kadang ahlul bid'ah lebih semangat urusan begitu. Benar? Tapi memperingatkan ini yang mestinya jadi fokus dakwah kita, dakwah salaf. Yang sekali lagi, sayangnya terkadang kita semakin hari semakin mau lampu memblerak, kata orang Jawa, semakin redup. Semakin dakwah kita ini lama-lama nyaris-nyaris tidak lagi untuk yufarriquna bainan nas, memecah belah manusia. Kok Ustaz memecah belah? Iya, memecah dari tauhid dan syirik, memecah dari sunnah dan bidah harus dipecahkan dengan jelas. Harus. Nggak boleh disatukan. Harus tegas. Ini syirik, ini bidah, ini tauhid, dan harus bisa dipahami. Dalam arti tafriknya tafrik urusan ini, memecah belah antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Itu harus. Ini yang Anda sayangkan ya, terkadang ada kelesuan di dakwah kita ya, sebagai taruhlah autokritik ya. Jadi mesti kita kembali ya, menggelorakan terus semangat dakwah kepada tauhid ya, jangan pernah ragu ya, untuk kita membuka kelompok-kelompok sesat, jangan pernah ragu. Terus dihidupkan, diingatkan ya, dimanapun dan dalam kesempatan apapun itu. Jelas ya kawannya? Udah masuk sudah tadi? Kholas ya? Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.